Pigai sok pintar, ujung-ujungnya mempermalukan dirinya sendiri. Tidak taat, protes, dirikan aja negara sendiri, terapkan aja hukum rimba di wilayahnya. Ini negara Indonesia, Rekstad bukan Mokstad. Karena itu kalau Anda menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, maka Anda dirikan aja negara sendiri. Kenapa menolak pada saat proses, tapi ketika putusan lantas Anda menolak, berarti Anda tidak taat hukum, apatis. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ada sistem yang salah. Ya, yang bikin sistemnya yang salah. Apakah benar sistem yang salah? Jangan-jangan kita yang menyatakan sistem itu yang tidak mengerti sistem. Man-made, human error. Karena itu semua yang terlihat kecurangan di dalam penyelenggara itu hanya ibarat fata morgana. Kita lihat air, ternyata aspal. Kita lihat curang, ternyata tidak curang, jujur dan adil. Karena apa? Peristiwa-peristiwa kasus, persoalan itu fakta. Fakta ada bukti. Bukti harus visual. Bukti harus dilihat, dirasakan. Kalau ada yang mengatakan itu curang dan kami dirugikan, wajar, Anda adalah kontestan. Ini adalah pemilu yang sangat brutal, yang gak jadi dipastikan orang yang pertama adalah nggak punya duit. Itu pasti. Yang punya duit aja belum tentu jadi, apalagi nggak punya duit. Tapi karena kita mengajarkan semua dengan pragmatis, masyarakat itu angka yang kalau dibilang money politik tadi Pak Pinege, seyogianya kita ini ngelihat tapi nggak bisa berkata-kata. Saya sebagai politisi, pelakunya juga. Jangan dibilang, oh saya anti money politik. Bohong, bohong. Hati-hati mas. Pasti ada Bawaslu, ini pengakuan. Kenapa? Kalau tanpa adanya duit, emang masyarakat kita idealismenya tinggi? No way. Mau sepinter apa kita? Emang dia tahu kepintaran kita di DPR? Nggak tahu dia. Maaf, ini Anda merendahkan rakyat. Rakyat tidak selalu, maaf ya. Ada calon anggota DPR RI dari Nasdem habiskan 100 miliar tidak terpilih. Ini informasi dari sesama anggota di dapil yang sama yang saya dapat. Oke. Mungkin Anda sudah tahu. Karena itu jangan tidak semua rakyat Anda bisa bayar. 100 miliar satu orang calon anggota DPR RI dari Nasdem habis tidak terpilih itu. Itu tadi saya bilang bahwa orang nggak punya duit udah pasti nggak jadi. Yang punya duit aja belum tentu jadi. Nah, ini adalah karakter daripada orang menganggap itu duit segalanya. Tidak. Tapi bagaimana para caleg ini menggunakan caranya, apakah jalurnya pas atau jalurnya tidak. Bawaslu emang nggak pusing? Pusing pasti. Dikala semua main bagi-bagi, kalau yang ditangkap satu, loh kok lu tangkap gua doang, yang lain nggak ditangkap, padahalnya semua sama perlakuannya. Tapi kita ini hanya bisa melihat, nggak bisa menangkap. Tapi ada opsi lain, ada yang di TO, tapi setelah posisinya, lu jangan TO gua dong, di sana juga main kok, misalnya gitu. Siapa yang salah? PSI-nya? Enggak salah PSI-nya. Tapi ada oknum yang melakukan itu, yang kalau Bang Deddy bilang, emang PSI bisa apa? Cumannya lagi dugem-dugem doang kok, nggak bisa sampai tenaganya ke situ gitu. Memang PSI-nya nggak salah, tapi ada oknum pejabat besar yang main
dalam rangkaian permainan itu yang akhirnya merugikan banyak pihak. Siapa oknum? Iya kan oknum. Kan tidak bilang dugaan. Iya kan Tadi kan oknum. bilang oknum. Ya harusnya. Ya kan kalau namanya oknum siapa aja. Nah kan dugaan Oknum oknum, itu kan pasti manusia. Oknum itu penyelenggara pemilu. enggak yang bisa juga. menguasai penyelenggara pemilu. Belum tentu. Belum tentu. Yang pasti oknum itu manusia, itu aja. Kan sesuai dengan undang-undang penyelenggara pemilu bukan di bawah pemerintah. Lah, karena independen mereka, maka permainan yang dilakukan adalah para mereka yang tahu cara mainnya. Kita sebagai politisi taunya cuma pusaran di pileg aja. Oh, ya udah ya, cobalah di TPS itu siapa nih 300 misalnya tadi Om Miftah bilang, oh ya 300 kan nggak mungkin semua masuk 300. Ada yang nggak hadir. Yang nggak hadir taruh siapa yang nggak hadir, penambahannya berapa angkanya. Nah itu yang dibolak-balik. Kalau akhirnya itu yang dipermainkan dalam posisi secara nasional, maka pasti kenaikannya signifikan. 4 hari gua komentarin, gua kencengin, turun dia. Lagi mana tuh? Dari 313 jadi 312. Ini lucu juga ya, pada saat orang rame-rame nyorotin toto turun, tiba-tiba P3 naik dikit. Nah dikala turun berarti kan kita nggak nyangka, nggak duga bahwa dua partai ini lagi main-main, tapi angkanya di antara dua itu banyak sekali tuh laporan gue diterimain di Instagram tuh video inilah itulah. Nah kita kadang kasih tahu ke pimpinan komisioner KPU untuk menyelesaikan masalah, tapi ini udah selesai katanya, udah beres. Oke, kalau penjelasan terus-menerus begitu, tapi tingkatan komplain, tingkatan informasi dari masyarakat tidak selesai, maka penyelesaian masalah ini kita anggap tidak akan pernah selesai kalau tidak diselesaikan secara politik. Dengan cara apa? Ya kalau DPR dengan cara hak angket itu. Nah, tapi lagi-lagi semua proses berjalan dengan seksama melalui mekanisme pemilu, ada Bawaslu, ada MK. Nah itu berproses. Bang mau nanya, itu nanti di hak angket itu yang ditanyakan apa aja? Nah itu nanti nggak bisa gue ceritain sekarang dong. Kayaknya tadi gue udah cerita panjang lebar deh soal itu. Jadi ada mekanisme. Saya tambahin sedikit, bukan motong dikit aja. Survei Litbang Kompas menunjukkan 62,2% masyarakat Indonesia itu mendukung adanya hak angket. Artinya apa? Jadi kalau ada orang sekarang bilang udah terima, yang diterima apa? Belum ada hasil pemilu. Kok terima quick count? Kan quick count itu hanya alat untuk benchmarking. Hak angket Bentar. pilpres atau pileg? Hak angket penyelenggaraan pemilu, ya. Jadi makanya saya bilang ngapain kita hak angket pilpres atau pileg, lawang hasil pemilu aja belum ada, masa mau diangket sih? Dan kalau soal hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi, Pak, kan saya udah bilang dari awal. Jadi harap diingat ya, bukan kita tidak terima hasil pemilunya belum ada, itu satu. Yang kedua, 62% masyarakat menurut Litbang Kompas setuju adanya hak angket. Ini kan artinya parlemen mempunyai legitimasi moral ya berdasarkan kehendak rakyat untuk melakukan hak angket. Oke Bang Dedi, begini, saya bukan, ya nggak apa-apa Bang ya, sebelum nanti sekalian jawab. Saya bukan orang partai politik, saya bukan orang tim sukses ya, saya diri saya sendiri kebetulan pendukung capres. Saya mau, sebelum hak angket boleh nggak semua menteri ditarik? Kenapa? Berani nggak seluruh menteri ditarik sebelum pengajuan hak angket? Pak Pigai. Enggak, kayaknya harus minum kopi dulu Pak Pigai ini. Bukan Karena supaya nggak nyambung. Begini, kalian tuh menunjukkan gentleman. Bukan, Anda nggak nyambung topik yang dibahas. Nanti kita bisa ngomongin ini itu. juga Nyambung dikit lah. moderator kalau udah bertanya begitu. Nggak benar, kayaknya perlu minum kopi nih. Jadi terkait dengan hak angket yang dimiliki
anggota DPR terkait dengan parliamentary threshold itu kan jauh antara ke Papua sama Aceh. Jadi jangan salah dulu, tak dulu. Jadi kita ini bukan nguji, itu namanya menguji dalam kebodohan, itu namanya salah. Bang Pigai, kita berdua ini anggota DPR yang existing masih hari ini masih anggota DPR. Jadi jangan ngajarin kita, ntar salah lagi. Habis Pigai dirujak saat debat.